Selamat malam kami ucapkan kepada yang kami muliakan Biku Sangha, yang luhur, Samanera dan Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga kesejahteraan ada pada Anda. Perkenalkan saya Kema yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-6 pada hari Rabu 16 April 2025 dengan judul Hidup Bahagia Tanpa Membenci yang akan diisi oleh Samanera Wijarato. Acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan Wihara Dhammameta Jember yang disiarkan secara live baik di Zoom maupun di channel YouTube Dhammameta Jember dan Dhamma Televisi. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon kepada partisipan yang berada di Zoom untuk menonaktifkan mic-nya selama acara berlangsung. Sebelum memulai, marilah kita dengarkan lagu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sambuddha terpuji. Kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati dhammamu yang luhur dan mulia. Pembacaan nama Karapata dipimpin oleh Saudari Yeni Sifali. Kepada Saudari Yeni kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pranata kita pada malam hari ini, Kema, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma Namo Buddhaya. Selamat malam, Samanera. Selamat malam, Bapak Ibu Romo Ramani sekalian yang bergabung pada malam hari ini, baik melalui Zoom ataupun YouTube. Ya, sebelum kita mendengarkan ceramah Dhamma yang nanti akan disampaikan oleh Samanera Wijarato, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan penghormatan awal kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saya akan memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang namami. Sanghang Namami. Selanjutnya, marilah kita mendengar. Selanjutnya, kembali saya akan memimpin permohonan 5 sila atau Pancasila Aradhana. Mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadami tang wadita. Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Ama bhante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang
samadiyami. Kami sumicacara Weramani sikkhapadang samadiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya Majapahmadana Weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nipputing yanti tasma silang wisuda ye. Ama bhante sadu sadu sadu. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Samanera Wijarato, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Saudari Yesa. Kami persilakan. Pembacaan Dhammapada Sukawaga Syair 201. Jayang Wedang Pasawati Dukhang Seti Parajito Upasanto Sukhang Seti Hitwa Jaya Parajayam, yang artinya kemenangan menimbulkan kebencian dan yang kalah hidup dalam penderitaan setelah dapat melepaskan diri dari kemenangan dan kekalahan. Orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih kepada Saudari Yesa yang telah tadi melantunkan pembacaan ayat suci Dhammapada. Ya, selanjutnya mari kita bersiap diri untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Samanera Wijarato ya pada malam hari ini, hari Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Pada malam hari ini, topik yang akan disampaikan adalah hidup bahagia tanpa membenci. Tanpa membuang waktu lagi, dengan hormat, saya persilakan kepada Samanera untuk memaparkan materi. Silakan, Samanera. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Siwali selaku moderator. Ya, mari semuanya kita bersikap anjali seraya mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhasa. Nahi werena werani sama tinda kudacanang awerenaca samanti esa damo sanantano ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Dikutip dari Dhammapada Yamakawaga, syair kelima. Ya, yang saya hormati pemimpin puja bakti, moderator, Ibu Bapak Romo Ramani yang berbahagia pada malam hari ini. Terpujilah Sang Buddha, Sukihoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini, hari Rabu 16 April tahun 2025, kita bersama-sama hadir ya, melakukan kebajikan ya, di tempatnya masing-masing, ya, mengikuti kegiatan SPD sebulan pendalaman dhamma yang tentunya ya, kita sudah banyak ya, mengetahui ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama, yang tentunya ya, patut kita kembangkan pariyati dhamma dan mungkin bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari atau pati-pati dhamma. Jadi penting ya, bagi kita ya, untuk selalu ya, melakukan kebajikan dimanapun kita berada. Karena pada dasarnya kebajikan yang kita lakukan ini tentunya bisa mendatangkan buah karma baik pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya, untuk mempersingkat waktu ya seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, ya adapun yang Samanera sampaikan pada malam hari ini yaitu tentang hidup bahagia tanpa membenci. Nah, tetapi alangkah baiknya ya saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan ya, nama Samanera yaitu Samanera Wijarato. Ya, Samanera ditabiskan di Padepokan Dhamadipa Arama pada tahun 2021 ya, dengan Upajaya Bante Jotidamo Mahatera dan Acarya Bante Surya Diro Mahatera. Ya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, tentunya ya di kehidupan kita
pasti ya, pernah bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai ya, dengan apa yang kita inginkan. Yang tentunya apabila kita bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya muncul rasa tidak suka, ya, muncul perasaan yang tidak menyenangkan. Yang memang hal ini ya, berawal dari pikiran kita. Nyatanya apabila ya, perasaan yang tidak menyenangkan ini disimpan, ya maka bisa menyebabkan yang namanya kebencian. Kebencian yang terus-menerus disimpan di dalam batin masing-masing, ya akan menyebabkan namanya suatu ketika ya akan meledak dengan sendirinya. Yang tentunya ya bisa keluar kapan saja ketika memang waktunya, ada emosi yang mengendalikan sehingga ya muncul, meledak. Contohnya ya bisa kerusuhan, ya, perkelahian. Nah, ini disebabkan oleh kebencian yang disimpan di dalam batin masing-masing. Tentunya ya kebencian atau dosa ini itu adalah salah satu dari tiga akar kejahatan, ya, tiga akar keburukan yang dimana ini sudah ada di dalam batin semua makhluk yang belum mencapai kesucian. Kita tahu dosa ini ya sifatnya itu menyebabkan yang namanya kerusuhan, menyebabkan suatu yang namanya permusuhan, ada masalah yang bisa terjadi apabila ya seseorang ini memiliki yang namanya kebencian, menyebabkan masalah, masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Jadi penting ya bagi kita untuk bisa mengetahui ya, bahwasanya ya, kebencian ini memang ada di dalam batin kita masing-masing. Sehingga perlu sekali ya kita bisa mengendalikannya bersama-sama. Dosa atau kebencian ini ya tentunya ya menyebabkan yang namanya masalah, masalah yang kecil maupun besar. Contoh masalah yang kecil apabila di lingkungan keluarga, apabila kebencian ini ada, maka tidak akan adanya harmonis, adanya masalah, ya. Adanya masalah, kemudian ya tidak adanya saling memahami, keharmonisan itu hilang. Yang ada apa? Percekcokan, keributan, itu yang ada. Nah, itu kebencian yang sifatnya lingkungan kecil. Tetapi apabila kebencian yang besar, di lingkungan yang lebih besar, nah itu seperti ya ada negara yang saling perang seperti itu. Ya, karena adanya ya kebencian tadi, iri hati, dengki, seperti itu. Jadi perlu ya kita bersama-sama mengetahui ya, dosa atau kebencian ini ya, itu ada dan tentunya bisa muncul kapan saja. Dosa atau kebencian ini perlu diketahui bahwasanya ada pasukannya masing-masing. Entah itu kemarahan, iri hati, ya, dendam, ingin menyakiti, ingin memusuhi, atau menyebabkan yang namanya keributan. Jadi pada dasarnya seseorang yang memiliki kebencian, ya, itu batinnya itu tidak tenang. Ya. Bisa kita rasakan apabila seseorang itu memiliki kebencian, ya, batinnya itu tidak sejuk, tetapi ya malahan ya membara, menyesatkan, menyakiti diri diri sendiri. Dan tentunya hal ini bisa
terbawa di dalam kehidupan sehari-hari yang nyatanya ya bisa mempengaruhi kehidupan kita, baik itu jasmani kita sendiri ya maupun bisa menyebabkan ya kerugian bagi lingkungan sekitar. Ya. Orang terdekat kita bisa terkena dampaknya. Ya. Jadi perlu kita untuk ya mengetahui bersama-sama kebencian ini sangat bahaya sekali. Dan tentunya ya apabila kebencian ini terus ada, terus dimunculkan, ya bisa mengarahkan seseorang itu terlahir di alam menderita. Ya. Khususnya ya di neraka. Banyak makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka itu karena adanya dosa, kebencian. Nah, tentunya kita bisa melihat ya, riwayat hidup Buddha Gotama yang tentunya ada biku Dewadatta yang ingin melukai Sang Buddha, ingin ya, maaf saja membunuh Sang Buddha. Nah, karena adanya kebencian itu, ya, karena kebencian ini mengarahkan seseorang itu, ya, mengarahkan seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, termasuk ya biku Dewadatta itu. Nah, sekarang terlahir di alam neraka. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kebencian itu memiliki tiga mutu atau tiga bobot. Yang pertama itu ada rendah, kemudian ada sedang, dan ada berat. Ya, bobot yang rendah seperti apa? Ya, kebencian yang rendah ini seperti seseorang yang membuat garis di atas permukaan air, yang tentunya ya apabila membuat garis, nah itu kebencian garisnya itu akan cepat ya, cepat untuk muncul atau menyatu kembali. Nah, ini seperti seseorang yang memiliki kebencian hanya sebentar saja, beberapa menit, ya, kemudian ya menyatu lagi, hilang seperti itu, ya. Jadi ini kebencian yang diibaratkan seperti mengukir ya, di atas air, kebencian yang rendah. Kemudian kebencian yang sedang seperti apa? Nah, seperti orang yang membuat garis di atas permukaan pasir. Nah, tentunya pasir ini apabila menyatu kembali itu juga membutuhkan waktu ya baik itu 1 jam, 2 jam, beberapa hari ya baru menyatu kembali. Nah, ini seperti seseorang yang memiliki kebencian itu hanya beberapa jam saja, paling lama ya 1 hari itu sudah hilang. Nah, ini adalah kebencian yang sedang seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kebencian yang berat? Nah, ini seperti seseorang yang membuat atau mengukir garis di atas permukaan batu. Nah, tentunya ya garis ini butuh waktu yang lama sekali. Ya, batu itu butuh waktu yang lama sekali untuk hilang garisnya itu. Ya. Nah, ini seperti seseorang yang memiliki kebencian yang disimpan di dalam batinnya sangat lama sekali. Bahkan ketika meninggal sekalipun, ya, kebencian ini masih ada. Nah, inilah yang bisa menyebabkan ya, kebencian yang berat ini mengakibatkan seseorang itu bisa terlahir di neraka. Jadi penting ya bagi kita bersama mengetahui ya bobotnya. Kebenciannya itu yang kita rasakan misalnya itu kebencian seperti apa ya, baik itu yang rendah, sedang, berat. Nah, patut untuk kita hilangkan sebetulnya. Ya, kemudian Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian, apa sih yang menyebabkan ya seseorang itu memiliki yang namanya kebencian atau dosa ini? Ya, didefinisikan dalam Abhidhamma itu dijelaskan bahwasanya
kebencian ini selalu ya diikuti oleh perasaan, ya, perasaan yang tidak senang, tidak suka seperti itu, ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, apabila sesuatu yang tidak menyenangkan ini ya, bertemu dengan kontak, nah kontak ini indera kita, ya bertemu dengan indera yang baik itu mata, ya, hidung, telinga, ya, lidah, tubuh, dan batin itu bertemu dengan kontak yang tidak menyenangkan, ya bisa menyebabkan yang namanya sesuatu perasaan yang memunculkan kebencian. Jadi salah satu penyebabnya karena kita tidak memiliki yang namanya sati, perhatian penuh, ya. Perhatian penuh apabila objek kita ini kontak terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, contohnya mata. Apabila bertemu dengan kontak yang tidak menyenangkan, ya menyebabkan yang namanya memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan pula. Contohnya, ketika ada anak yang misalnya membuat garisan, ya, mengotori rumah, mencoret-coret rumah, nah tentu itu adalah perilaku yang dianggap ya membuat kotor seperti itu. Jadi kadang-kala orang tua melihat sesuatu itu karena kontaknya itu melihat sesuatu yang kotor yang memunculkan yang namanya kemarahan. Kemudian menegur anaknya yang mengucapkan ya mengomelinya seperti itu. Nah, inilah ya kontak apabila kontak atau kebencian ini terjadi. Sama halnya dengan telinga yang mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan juga bisa menyebabkan namanya muncul perasaan tidak suka, ya. Hidung juga demikian, yang memunculkan yang namanya perasaan tidak suka, ya. Misalnya lewat ya, di pembuangan sampah, kadangkala juga mencium bau sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, karena mencium kontak dengan bau-bauan ini yang menyebabkan kita memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi sama halnya dengan makanan juga lidah kita ini, ya. Kontak dengan makanan yang tidak enak ya bisa memunculkan perasaan tidak suka. Ya. Nah, kemudian juga tubuh ya, menyentuh sesuatu yang tidak menyenangkan, kasar juga memunculkan perasaan tidak suka. Nah, jadi penyebab utama seseorang itu memunculkan namanya kebencian karena tidak adanya perhatian penuh atau sati. Nah, jadi penting bagi kita untuk melatih ya perhatian kita. Perhatian kita apapun yang kita lakukan, baik ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Sehingga tidak memunculkan perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang menyebabkan nantinya kita memiliki masalah, ya. Perasaan yang menyebabkan munculnya kebencian pula. Lalu sama Nera bagaimana cara kita ya untuk mengatasi yang namanya kebencian ini? Nah, jadi dalam Anggutara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-161 di sana dijelaskan oleh Sang Buddha, apabila kita memiliki kebencian atau orang ada sesuatu yang membuat kita kesal, ya, ada 5 cara bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Yang pertama, kita harus mengembangkan yang namanya meta, cinta kasih. Jadi, yang pertama ya kita harus memunculkan cinta kasih. Cinta kasih yang seperti apa? Cinta kasih yang universal. Ya. Jadi tidak hanya memunculkan cinta kasih terhadap orang yang membuat kita memiliki perasaan benci saja, tetapi ya siapapun itu, ya orang terdekat kita, ya sahabat kita, sanak saudara, ya semua makhluk, ya. Orang yang membuat kita benci sekalipun ya juga kita limpahkan cinta kasih. Ya. Jadi hendaknya ya kita tidak pilih-pilih seperti itu. Cinta kasih yang universal. Karena pada dasarnya apabila ada seseorang yang membuat kita benci, yang menyebabkan kita memiliki perasaan benci, entah itu kita yang membenci dia atau hendak dia yang membenci kita, ya.
jangan sesekali kita balas dengan perasaan membenci pula. Ya. Ada orang yang membenci kita, ya kita balas dengan meta, cinta kasih, bukan dengan hal yang sama, membalas dengan kebencian. Ya. Itu bukan hanya mendatangkan buah karma baik buat kita sendiri, tetapi ya malahan menyebabkan ya kita memunculkan yang namanya benih-benih perbuatan atau penderitaan bagi diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi penting ya apabila kita ingin membalas seseorang, ya balaslah dengan cinta kasih. Walaupun ya tentunya orang itu pernah membuat kesalahan kepada kita, yang menyebabkan kita juga kerugian apapun itu, ya balaslah dengan meta, cinta kasih. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengembangkan yang namanya belas kasihan atau karuna. Nah, jikalau ada orang yang membuat kita memiliki perasaan benci, ya, hendaknya kita memberikan belas kasihan. Mengapa demikian? Jadi kita perlu mengetahui, ya, ketika ada orang yang membenci, ya, itu mereka sedang melakukan perbuatan buruk, ya. Jadi kita berikan belas kasihan seperti itu, ya, bukan memberikan ya kebencian. Nyatanya ya karena mereka sedang melakukan perbuatan buruk dan tentunya kita yang paham dhamma, yang memiliki kebijaksanaan, ya memberikan mereka belas kasihan sehingga ya mereka juga bisa menyebabkan apa namanya kebencian mereka itu semakin mereda seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mengembangkan yang namanya batin seimbang atau UPK. Nah, jadi jikalau ada sesuatu yang menyebabkan kita memiliki kebencian, ya, jikalau ada sesuatu yang mendatangkan kebencian, ya, hendaknya ya kita jangan mudah ke distract, ya, mudah terbawa emosi, ya. Hendaknya kita harus memiliki batin seimbang, ya. Karena pada dasarnya memiliki batin yang seimbang ini membawa pada hal-hal bersifat positif terhadap diri kita, ya. Jadi jangan sesekali ya kita membalas sesuatu itu dengan emosi, kemarahan, iri hati. Yang tentunya ini bisa menyebabkan kita bukan memiliki kebahagiaan, tetapi ya yang kita miliki malah ya, penderitaan. Penderitaan yang kita bisa bawa bagi kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Kemudian yang keempat, kita harus tidak memperhatikan, ya, mengabaikan. Kita harus mengabaikan asati manasikaro dan tidak memperhatikannya. Ajadi tabo. Ya, jadi pada dasarnya masalah apapun itu, ya, kebencian yang ada, jangan sesekali ya kita terbawa emosi. Ya, semakin juga kita larut dalam kebencian itu, ya menyimpan kebencian itu. Ya. Hal ini bisa berefek pada diri kita, jasmani kita, yang bisa membawa kita pada entah itu kesehatan yang memburuk, ya, karena memikirkan kebencian itu disimpan. Ya. Hendaknya ya kita mengabaikannya saja, tidak memperdulikan, ya, tidak memperhatikannya. Sesuatu masalah apapun itu yang menyebabkan kebencian ya kita tidak perlu ya, terikat seperti itu. Karena pada dasarnya ini menyebabkan ya kita juga memiliki kesehatan yang terganggu seperti itu. Hendaknya kita mengingat sesuatu yang positif seperti apa? Melakukan puja, melakukan praktek berdana. Nah, itulah yang perlu kita ingat. Karena apa? Ini akan membentuk ya, diri kita atau memiliki yang namanya hal-hal positif, hal-hal yang bisa mempengaruhi ya kehidupan kita selanjutnya. Karena pada dasarnya ya kita dianjurkan apabila ya, kita ketika menjelang kematian itu memiliki pikiran-pikiran yang positif atau janaka kama. Ya. Jadi pada dasarnya kita mulai saat ini ya melatih diri kita mengingat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk yang menyebabkan ya kita itu memiliki
kualitas batin yang rendah yang membawa pada kehidupan nantinya setelah meninggal ya di kelahiran yang rendah pula seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya hendaknya kita bersama-sama ya mengingat sesuatu yang baik, mengingat sesuatu yang menyebabkan kita memunculkan perasaan-perasaan positif sehingga membawa kita pada kelahiran yang baik pula. Kemudian yang kelima, kita hendaknya juga mengingat atau menerapkan gagasan kepemilikan kama atau kama sakata. Jadi kita menerapkan gagasan kepemilikan kama. Kita mengingat, mengetahui apapun itu yang menyebabkan kita memiliki kebencian, hendaknya ya kita ingat hukum karma, bahwasanya barang siapa yang melakukan sesuatu ya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi perlu ya kita bersama-sama menyadari, ya, memahami dan merenungkan tentang kama sakata, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Bahwasanya dia adalah pelaku dari perbuatannya sendiri, ya, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, bergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatan apapun yang dilakukan, baik ataupun buruk, ya perbuatan itulah yang akan diwarisi. Dengan cara ini ya, kebencian itu dapat dilepaskan. Jadi hendaknya kita mengetahui bersama-sama tentang hukum karma. Ya, siapapun yang melakukan kejahatan, ya, dia akan memperoleh kejahatan pula. Tetapi apabila dia melakukan kebaikan, ya dia akan memperoleh hal yang sama, baik itu berupa kebahagiaan maupun ya kehidupan yang harmonis. Nah, ini adalah cara bagaimana kita untuk ya membalas seseorang itu apabila ya mereka menghadapkan kita pada sesuatu yang menyebabkan kita memunculkan kebencian. Jadi ya kita mengingat tentang hukum karma. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah lima cara bagaimana ya, kita hidup bahagia ya tanpa membenci. Karena pada dasarnya ya, kehidupan kita ini itu diatur oleh diri kita sendiri. Kita sendirilah yang menentukan kehidupan kita. Ya. Kehidupan nantinya setelah meninggal pun ya, ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui, ya, tidak terlalu memikirkan masa lalu. Ya. Karena masa lalu ya biarlah berlalu. Ya. Yang paling penting adalah masa sekarang. Yang kita lakukan pada saat ini itulah yang paling penting. Ya, masa depan ya kita tidak perlu memperhatikan, tidak terlalu banyak memikirkan. Karena masa depan juga tidak pasti. Ya, jadi yang paling penting pada kehidupan kita ya pada saat ini, itulah yang paling penting. Jadi hendaknya ya kita lakukan perbuatan baik dimanapun kita berada. Ya, perbuatan baik apapun itu, ya baik itu kecil, besar, ya lakukanlah. Karena yang paling penting itu adalah cetana, niat, niat untuk melakukan perbuatan baik itu yang paling penting. Ya, daripada kita tidak melakukan kebaikan sama sekali, ya, yang paling penting ya kita berbuat dulu. Ya. Jangan terlalu melihat, ya, ada orang lain yang melakukan sesuatu, ya kita tidak mau juga ikut-ikutan seperti itu. Jadi bagi kita yang paling penting ya lakukanlah perbuatan baik itu. Nah, seperti prinsip Samanera yang Samanera selalu bawa, yaitu membawa kendi. Ya. Kendi yang berisikan jamu, jati, jaran. Jadi, apa yang masuk di bawah harus selalu kita dihadapkan untuk selalu mengendalikan diri. Dimanapun kita dimanapun kita berada. Ucapan ini juga akan menjadi namanya jati kita.
Jaran, jaga pikiran dimanapun kita berada. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, selalu menjaga pikiran kita, ya, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang positif yang juga mempengaruhi kehidupan kita. Yang mempengaruhi ya, kita memunculkan ya, perbuatan-perbuatan buruk sehingga memunculkan juga benih-benih kebencian. Jadi inilah yang dapat Samanera sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Ya, Samanera ucapkan terima kasih ya. Seperti yang Sang Buddha sampaikan, Waya Dhamma Sankara apa Madena Sampadeta. Ya, lakukanlah kebajikan itu, ya segala sesuatu itu tidak kekal. Ya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Jadi, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, ya tetap ya melakukan kebajikan dimanapun, ya berjuanglah dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendatangkan buah karma yang baik, baik pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Aduh. Terima kasih Samanera atas pemaparan materinya ya yang sangat luar biasa sekali. Ya, Samanera mohon izin kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini di tempat saya Samanera sudah ada titipan 3 pertanyaan Samanera. Ya, kita bahas dulu satu persatu Samanera. Ya, ini terima kasih yang sudah menitipkan pertanyaannya kepada saya. Yang pertama, sama Nera, kita kan sudah memaafkan orang nih. Tetapi bagaimana sih ketika kita itu masih ada kekesalan kecil terhadap orang lain atau orang tersebut? Apalagi orang yang kita keselin tersebut nih sama Nera, itu setiap hari ketemu aja sama kita. Mungkin satu kantor, satu sekolahan, satu circle pertemanan gitu. Padahal kita kan sudah memaafkan, tapi ternyata kita masih ada rasa kesel gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya sama Nera? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan kekesalan yang terus ada di dalam batin masing-masing, ya memang ya, menjadi masalah juga. Ya. Karena apa? Ya kayak tadi ya, bertemu ya, baik itu di kantor, ya mungkin juga di tempat yang lain. Ya, jadi apabila kita dihadapkan pada posisi seperti itu, ya jadi kita harus mengetahui ya, yang terakhir yang sama Nero sampaikan, ya, tidak memperhatikannya, ya. Tidak memperhatikannya maupun ya mengabaikan. Ya. Karena pada dasarnya apabila kita malah terus ya, terus terlalu dalam kebencian ini akan memunculkan yang namanya benih-benih perbuatan yang membawa pada kelahiran kelahiran yang menderita seperti itu. Karena seperti yang Samanera sampaikan tadi, bahwasanya apabila seseorang ya, itu terus memiliki kebencian, ya, bisa juga terlahir di alam yang menderita, khususnya di neraka. Karena hal ini juga terdapat pada Itiwitaka seperti itu. Jadi apa yang terjadi seperti itu ya memang sering. Tetapi kita jangan terlalu melekatinya. Ya, melekati juga malah terbawa, apalagi sampai terbawa emosi. Ya, hendaknya ya kita tidak memperhatikannya, ya mengabaikannya saja. Ya. Dengan cara demikian pun ya kita bisa ya hidup yang baik. Karena apa? Apabila kita terlarut pada kebencian ini ya bukannya kita malah hidup yang tenang, hidup yang bahagia, ya. Kita malah mempedulikan itu. Ya. Sehingga ya bisa menyebabkan kita memiliki kehidupan yang kurang baik dimanapun kita berada. Karena pada dasarnya sesuatu seperti itu, ya, masalah apapun itu, ya, walaupun kita sudah memaafkan orang itu, ya, tetapi masalah ini tetap ada, ya
hendaknya ya tidak memperhatikan seperti itu. Karena pada dasarnya hal ini bisa terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Karena apa? Masalah kecil ini terus kita ingat, ya, terus kita memunculkan nanti suatu saat bisa meledak. Ya. Karena hendaknya ya kita jangan terbawa, ya, tidak memperdulikannya, ya mengabaikannya saja. Ya. Tapi sama Nera kok sering ketemu ini orang, terus masalahnya diingat terus. Ya. Jadi yang diingat bukan kekesalannya, tapi perbuatan baiknya. Ya. Tidak sedikit orang di luar sana pasti pernah melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Nah, jadi itulah yang diingat. Ya, walaupun ada kekesalan kepada mereka, ada kekesalan terhadap kita, ya, yang memunculkan juga kita memiliki ya, kekesalan kepada mereka, ya, tidak tidak harus memperhatikan seperti itu. Yang diingat adalah perbuatan baik yang mungkin ya orang itu lakukan kepada kita, dan tentunya juga perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka. Itulah yang paling penting. Ya, saya rasa demikian. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Samanera. Berarti kan intinya ya Samanera, eh, ketika kita mungkin masih ada kesel gitu ya Samanera terhadap seseorang, diusahakan kita jangan terlalu fokus dengan kebencian atau kekesalan itu, tapi fokuslah pada perbuatan baik yang sudah dilakukan orang tersebut terhadap kita. Pasti ada lah sama Neraya satu atau dua kali, pasti adalah mereka berbuat baik kepada kita. Jadi ketika kita fokus terhadap kebaikan yang sudah dilakukan orang tersebut, mungkin saja secara step by step, secara perlahan, kekesalan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, terima kasih sama Nera. Ya, sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan titipan yang sudah disampaikan melalui chat kepada saya persilahkan dulu kepada partisipan yang berada di ruangan Zoom pada malam hari ini. Ada yang berkenan untuk bertanya langsung kepada Samanera. Saya persilahkan. Jadi bisa bertanya langsung kepada Samanera. Ya. Atau juga yang bergabung melalui channel YouTube, ya, Anda pun juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat yang ada di channel YouTube. Nanti akan kami bantu untuk ditanyakan kepada Samanera. Oke, sepertinya di ruangan Zoom ini belum ada yang bertanya secara langsung sama Nera. Saya lanjutkan saja ya sama Nera. Oh, ini ada. Oke, ini sepertinya bergabung di Zoom, tapi mungkin beliau memilih untuk bertanya melalui kolom komentar, kolom chat sama Nera. Kepada Bapak Heri, ya, selamat malam Bapak Heri, Namo Buddhaya sama Nera. Izin bertanya, apakah yang harus dilakukan oleh seseorang untuk leluhur yang mungkin dalam kehidupannya pernah atau sering membenci, sehingga mungkin saja bisa terlahir di alam yang tidak bahagia? Apakah tidak membenci ini, apakah tidak membenci ini bisa dijadikan sebagai tradisi agar kehidupan bisa senantiasa berbahagia? Anumodana Samanera. Ya, silakan Samanera. Berarti dari Bapak Heri ini ada dua pertanyaan Samanera. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, apakah yang harus dilakukan, ya, ketika seseorang atau untuk leluhur yang mungkin dalam kehidupannya pernah sering membenci, sehingga mungkin saja bisa terlahir di alam yang tidak bahagia. Jadi perlu kita ketahui bersama, ya, bahwasanya apabila leluhur kita semisalnya terlahir di alam yang menderita, ya, jadi kita harus tahu, ya, yang hanya bisa dilimpahkan kebajikan itu hanya di alam peta. Dan peta ini pun ya, hanya alam tertentu saja. Ya. Di sana ada 4 alam peta. Tetapi yang khusus bisa dilimpahkan
ya, kebajikan ya, kepada leluhur, misalnya Patidana, itu hanya kepada alam Parudatu Pajiwi Kapeta saja. Nah, tentunya apabila leluhur kita yang mungkin karena kebencian, terlahir di alam yang menderita, ya kita tidak bisa, ya, tidak bisa yang melakukan kebajikan. Ya, kita bisa melimpahkan ya kebajikan atas nama mereka, tetapi ya itu mungkin saja hanya mengurangi, mengurangi ya, mengurangi ya karma buruk mereka. Karena pada dasarnya apabila seseorang itu terlahir, misalnya di alam neraka, ya, Kiracana, ya, Asura, ya, itu sangat sulit sekali apabila kita ingin melakukan kebajikan kepada mereka. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama. Ya, kemudian terkait pertanyaan kedua, apa tadi ya? Pertanyaan Apakah kedua itu, apakah tidak membenci ini bisa dijadikan sebagai tradisi agar kehidupan bisa senantiasa berbahagia? ya tentunya ya tradisi ya, itu berbeda ya dengan sikap masing-masing individual. Ya, jadi kalaupun dalam konteksnya ya individu ya sangat dianjurkan sekali ya untuk hidup yang bahagia. Jadi semisalnya kalaupun kita tidak membenci itu dijadikan ya jalan kehidupan semisalnya seperti itu patut untuk dilakukan ya. Karena pada dasarnya ya hal ini adalah hal yang patut ya untuk ya misalnya dianjurkan oleh Sang Buddha seperti itu. Karena apabila kita terus membenci, ya, memiliki kebencian, dosa, ya, maka sulit sekali untuk kita untuk melakukan kebajikan. Yang nyatanya ya kebajikan itu penting, penting untuk kehidupan kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi apakah bisa dijadikan tradisi untuk masing-masing pribadi? Ya, sangat dianjurkan sekali. Ya. Tidak membenci seperti itu. Karena kalaupun ya memang kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita memunculkan kebencian, ini pasti akan terjadi seperti itu. Tetapi sikap kita, bagaimana cara kita ya untuk membalas mereka, itulah yang paling penting seperti itu. Ya. Jadi seperti yang Samanera sampaikan, ya, apabila ada orang yang membenci kita, ya jangan sesekali ya, kita balas dengan kebencian. Ya, tetapi ya kita balas dengan meta, cinta kasih. Seperti yang Samanera sampaikan, ya. Nahi werena werani sama tinda kuda canang. Awerenaca samanti esa dhammo sanantano. Ya. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Ya. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Ini satu hukum abadi. Jadi apabila kita membalas seseorang itu dengan kebencian pun ya tidak akan pernah berakhir seperti itu. Ya. Jadi penting bagi kita untuk membalasnya dengan tidak membenci. Dengan apa? Dengan cara apa? Memunculkan meta, ya, cinta kasih, belas kasihan, ya. Kemudian juga dengan UPK, keseimbangan batin, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, dan ya menerapkan gagasan kepemilikan kama. Nah, jadi ya, sangat dianjurkan sekali ya, apabila ya, ingin melakukan sesuatu, misalnya seperti itu, ya sangat dianjurkan apabila ya, memunculkan sesuatu yang tidak membenci seperti itu. Jadi di kehidupan siapapun itu, ya sangat dianjurkan. Ya, ada masalah apapun itu, ya jangan kita balas dengan masalah, ya seperti itu. Jadi balaslah dengan perbuatan baik. Ya itu yang paling penting. Ya. Jadi ini mungkin Samanera rasa ya, demikian seperti itu. Samanera, ini Bapak Heri ada komentar lagi, mungkin bisa menyambung dengan pertanyaan beliau. Pak Heri menyampaikan, Samanera jika di umat tetangga, setiap hari besar tertentu, saling mengucapkan maaf dan saling bermaaf-maafan. Ini maksudnya gimana ya Pak Heri? Mungkin Pak Heri bisa bisa menjelaskan lebih detail lagi nih maksudnya apa ya?
Oke, karena mumpung Pak Herinya juga apa join juga langsung di sini, mungkin maksudnya ini jika di rumah tetangga setiap hari besar tertentu saling mengucapkan maaf dan saling bermaaf-maafan. Oke, ini maksudnya apa? Saya belum nangkep ini sama Nera maksudnya eh, apa namanya kaitan dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Heri. Ya, sambil kita menunggu penjelasan dari mungkin ini pernyataan ya. Ada sedikit pernyataan, bukan pertanyaan. Mohon maaf, mungkin saya yang keliru juga. Terima kasih atas koreksinya. Ini mungkin maksud dari Pak Heri tersebut adalah pernyataan dari Pak Heri. Ya, mungkin Pak Heri ya jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan atau salah penyampaian, salah persepsi, boleh nanti berkomentar lagi ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Samanera. Baik, Samanera, sepertinya ini banyak sekali pertanyaan yang dititipkan kepada saya dan waktunya masih ada Samanera. Saya bacakan lagi Samanera satu pertanyaan. Selamat malam Samanera. Bagaimana kita mudah memaafkan? Karena kata para Bante kan kalau kita melekat pada makhluk tertentu, kita bisa lahir bersamanya dan terus saling menyerang tiada akhir. Jadi mungkin maksudnya tuh saling bermusuhan terus gitu. Secara teori kan kita gampang mengucapkan metta, cinta kasih, kasih sayang, balaslah kebencian dengan cinta kasih gitu kan gampang banget gitu. Tetapi ketika kita mengalami sendiri secara langsung itu ternyata susah sama Nera. Jadi intinya bagaimana sih sama Nera supaya kita ini bisa mudah untuk memaafkan, lebih gampang untuk legowo. Ya, silahkan sama Nera. Iya, terkadang ya sesuatu apapun itu apabila terlalu dilekati pun tidak baik, ya seperti itu. Jadi pada dasarnya bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu supaya tidak terikat pada kebencian itu, ya. Jadi lakukanlah dengan hal-hal yang sederhana. Ya, pertama-tama lakukanlah dengan hal-hal yang sederhana. Seperti apa? Ya, datang ke wihara, melakukan kebajikan, ya. Tidak memperhatikan sesuatu ya hal-hal yang lain, fokus pada kebajikan yang dilakukan. Hmm. Entah itu juga dengan melakukan puja kepada Sang Buddha, ya. Kemudian juga melakukan kebajikan dengan berdana kepada Samanera. Lakukanlah dengan hal-hal yang sederhana, ya. Hal-hal kecil dulu. Ya. Jadi jikalau ada seseorang, ya, semisalnya juga ingin, ya, ada seseorang yang menyebabkan kita memunculkan kebencian yang besar, ya. Jadi ya kita juga tidak terlalu ini apa namanya fokus pada itu, ya, seperti yang sama saya sampaikan tadi. Ya, memang ya, mungkin menurut secara teori ya mudah sekali ya apabila kita dihadapkan disuruh untuk membalas mereka dengan meta. Tetapi yang paling penting itu adalah pertama-tama itu adalah cetana, ya niat kita, ya, niat kita yang paling penting. Ya. Bahwasanya seperti yang pernah disampaikan, ada pepatah the golden rule seperti itu. Apabila kita melakukan sesuatu, apabila seseorang yang melakukan sesuatu kepada kita, ya, maaf, saya sebenarnya koreksi, apabila seseorang itu ingin diperlakukan, apabila kita ingin diperlakukan seperti orang lain yang kita inginkan, ya hendaknya juga kita bisa melakukan sesuatu seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi pada dasarnya ya mulailah dari hal-hal sederhana seperti itu. Ya. Entah itu dia melakukan kebajikan, entah itu dia juga melakukan sesuatu kepada kita, ya. Ya kita jangan terlalu fokus pada hal itu seperti itu. Ya. Jadi sama Nera ya cukupkan mungkin pertanyaannya jawabannya yang dapat sama Nera sampaikan ya seperti itu ya. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Samanera atas jawabannya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi nih Samanera. Ya, untuk yang dari YouTube sementara masih belum ada Samanera, jadi saya lanjutkan yang ada di chat kepada saya. Pertanyaan berikutnya Samanera. Bentar. Nah, ini. Bagaimana kita dapat mempertahankan emosi kita agar kita tidak membenci orang lain? Mungkin ini maksudnya kita tidak terpancing emosi atau tidak gampang emosi kepada orang lain gitu sama dia. Bagaimana kita dapat mempertahankan emosi agar kita tidak membenci orang lain? Silakan sama Nera. Ya, ya pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mempertahankan emosi? Ya, jikalau ada mungkin sesuatu yang mudah mendistract kita seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mempertahankan emosi? Ya, penting ya yang sama Nera sampaikan. Ya, kita harus memiliki yang namanya ya, keseimbangan batin. Keseimbangan batin ya, atau UPK. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu hendaknya juga selalu dengan perhatian, hati. Ya. Jadi pada dasarnya ya kita harus memiliki perhatian penuh. Ya, tetap senang. Ya. Kesabaran itu yang paling penting. Ya. Jadi kanti paramang tapo, tapo titika. Ya, kesabaran adalah praktek yang paling tinggi seperti itu. Jadi jikalau ada yang orang yang berbicara kepada kita, membicarakan hal-hal yang tidak baik kepada kita, ya kita tidak harus membalas mereka juga, ya. Tetapi ya kita bisa tetap sabar karena kita harus percaya ya, bahwasanya apapun yang dilakukan orang itu akan ya terwarisi juga kepada dirinya sendiri. Ya, perbuatan apapun yang dia lakukan seperti itu ya maka juga akan ya dirinya sendirilah yang akan menerimanya. Ya, baik dan buruk yang dia lakukan kepada kita pun ya tentu juga hal ini bisa kembali kepada mereka si pembuat seperti itu. Jadi mempertahankan emosi kita ya hendaknya ya kita latih dengan ya melatih ketenangan batin entah itu juga ya melakukan samadhi seperti itu supaya ya kita memiliki yang namanya sati perhatian penuh ya sehingga kita juga bisa melatih ya, tidak terbawa emosi ya tidak mudah ke distract seperti itu. Jadi penting ya untuk berlatih samadhi entah itu samatha atau vipassana. Jadi pada dasarnya hal inilah ya, praktek-praktek seperti meditasi itu bisa melatih ya, melatih ketenangan kita sehingga kita tidak mudah untuk ke distract, tidak mudah untuk terkena masalah yang akan menimpa kita karena kita tahu ya, kita memahami, ya, kita memiliki namanya ketenangan. Ya. Kita memiliki ketenangan, kita juga memiliki kesabaran ya, sehingga ya, apapun yang terjadi kepada kita, oh kita tahu. Kita memahami ya, perbuatan itu, perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan kepada kita, ya, orang lain memperlakukan kita seperti itu ya, mereka akan kembali kepada mereka sendiri seperti itu. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita ya, fokus pada diri sendiri. Ya. Fokus apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan ya kita mempedulikan orang lain seperti itu. Ya. Jadi jikalau ada orang yang melakukan perbuatan baik, ya, semisalnya bagus sekali datang ke wihara, melakukan puja. Ya kita bisa ikuti. Ya, karena itu adalah salah satu praktek yang dianjurkan supaya kita juga bisa memunculkan benih-benih kebahagiaan, memunculkan benih-benih ya, karma baik sehingga juga bisa membawa kehidupan yang lebih baik pula. Apabila ada seseorang yang malah melakukan datang ke wihara, tidur, ya, seperti itu melakukan juga mencuri ya kita hendaknya ya jangan terbawa emosi. Ya, juga seperti itu, jangan juga mengikuti. Ya, cukup ya diketahui saja itu yang paling penting. Ya, jadi ya Samanera rasa demikian. Ya, terima kasih. Ya,
Terima kasih Samanera atas jawabannya. Samanera masih ada waktu lagi. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, mungkin the last question yang dititipkan kepada saya. Sementara di YouTube juga dalam pantauan masih belum ada yang menyampaikan pertanyaannya. Jadi saya sampaikan saja satu titipan pertanyaan lagi yang dititipkan kepada saya melalui chat. Samanera, kapan kita mengembangkan cinta kasih dengan baik? Kemudian, kepada siapa kita harus mengembangkan cinta kasih? Terima kasih, Samanera. Ini pertanyaannya singkat, jelas, dan padat. Silakan, Samanera. Ya, kapan kita memunculkan cinta kasih? Yang paling penting ya dimanapun kita berada sebetulnya. Ya, entah itu di kantor, ya, di rumah, ya. Penting ya kita untuk memiliki yang namanya cinta kasih dimanapun kita berada. Ya. Jadi pada dasarnya ya seperti Samanera sampaikan, ya, cinta kasih itu sangat penting. Ya. Bagaimana cara kita membalas mereka ya, harus dengan cinta kasih. Jadi cinta kasih itu adalah universal, bukan hanya kepada orang-orang terdekat saja, orang yang kita ketahui saja, ya, tetapi ya kepada orang yang memiliki kebencian kepada kita. Ya, jadi kapan waktunya yang paling tepat ya, dimanapun kita berada, bukan hanya kepada saat kita memiliki masalah saja, ya, tetapi ya, ketika kita sedang sendiri ya, melakukan sesuatu, ya, juga memunculkan benih-benih ya meta cinta kasih, sehingga ya kita tidak mudah untuk mengingat hal-hal yang buruk. Karena pada dasarnya ya manusia itu condong mengingat sesuatu yang buruk daripada ya mengingat sesuatu hal-hal yang baik. Mengapa demikian? Ya karena hal ini sangat sering terjadi seperti itu dimanapun. Ya karena nyatanya ya orang lain juga pernah merasakan seperti itu. Condong untuk melakukan ya, mengingat sesuatu yang buruk saja seperti itu. Mengingat sesuatu yang baiknya ya kadang-kadang, ya, kadang munculnya nanti seperti itu. Ya, tetapi ya yang paling penting ya dimanapun kita berada, ya kapanpun itu ya selalu memunculkan meta, ya selalu memunculkan meta sehingga ya kita tidak mudah memunculkan yang namanya ya loba, keserakahan, dosa seperti itu. Jadi ya dimanapun kita berada di rumah, di wihara, ya, hendaknya ya kita juga harus mengembangkan yang namanya meta, cinta kasih. Sehingga jikalau ada sesuatu yang menyebabkan kita memunculkan kebencian, oh kita sudah siap. Kita batin kita sudah siap. Kita memiliki meta seperti itu. Ya, ya saya rasa demikian ya. Mungkin ada tambahan atau bagaimana. Terima Ya, kasih. terima kasih Samanera atas pertanyaannya. Oh, Samanera, mohon maaf, ternyata ada satu pertanyaan dari channel YouTube. Ya, mohon izin Samanera, saya membacakan pertanyaannya. Disampaikan oleh Jenny Pranoto. Ya, Namo Buddhaya Samanera. Kalau bagaimana kita bisa fokus dalam diri sendiri, tapi memikirkan kebajikan terhadap yang lain semua. Ini maksudnya bagaimana ya? Bagaimana kita bisa fokus ke diri kita sendiri, tapi memikirkan kebajikan terhadap yang lain. Jadi, Samanera mungkin maksudnya menangkap ya maksud pertanyaannya yang disampaikan oleh Jenny Pranoto di channel YouTube. Bagaimana kita bisa fokus dalam diri sendiri, tapi tapi tetap memikirkan kebajikan terhadap yang lain. Gitu. Mungkin ibaratnya seperti kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gitu sama Nera. Silahkan. Ya, bagaimana cara kita untuk apa tadi ya?
mungkin maksudnya ini bagaimana kita bisa fokus dalam diri sendiri, tapi tetap memikirkan kebajikan terhadap orang lain. Mungkin diibaratkan seperti kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, bagaimana cara kita untuk memperhatikan diri sendiri, ya, seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Ya, Tetapi kita malah mengingat ya kebajikan-kebajikan orang lain. Yang penting bagi kita, ya, siapapun itu, ya, entah itu laki-laki, perempuan, siapapun itu, selalu ingat ehipasiko, ya, datang dan buktikan sendiri kebenarannya. Jadi pada dasarnya bagaimana cara kita untuk ya, mengingat sesuatu, yang memfokuskan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang bajik, hal-hal yang bisa memunculkan benih-benih perbuatan baik, ya kembali lagi kepada diri kita sendiri, ya mengingat, ya, mengingat sesuatu yang bisa membawa hal-hal positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada dasarnya ya memang ya terkadang kita malah sering kali ya mengingat sesuatu yang tidak baik seperti itu. Tetapi yang paling penting ya kita jangan memfokuskan pada hal-hal mengingat sesuatu seperti itu. Ya, apabila kita condong ya, mengingat hal-hal yang tidak baik, ya jangan memperdulikannya, ya, jangan memperhatikannya, mengingat, apalagi dilekati seperti itu. Ya, hal sekecil seperti itu pun ya bisa membawa kita pada kehidupan yang kurang harmonis, tidak bisa memiliki kehidupan yang bahagia. Ya, karena pada dasarnya ya, yang paling penting ya selalu melakukan kebajikan dimanapun berada, sehingga kita tidak akan mengingat hal-hal sesuatu yang menyebabkan ya, kita memiliki benih-benih penderitaan seperti itu. Ya. Saya rasa demikian ya. baik Samanera, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Semoga Jenny Pranoto bisa menangkap maksud dari penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Samanera. Ya, Samanera, dengan demikian selesai sudah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah berkenan untuk memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar maupun juga melalui channel YouTube pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Samanera yang sudah memberikan penjelasan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan. Ya, Samanera, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Cek-cek apakah suara saya masih? Masih terdengar, Samanera? Iya. Ya, sedikit yang sama Nera sampaikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, apapun yang kita lakukan, dimanapun itu, ya memang kebencian ini sering terjadi, sering muncul. Tetapi hendaknya ya, kita tidak memfokuskan pada hal-hal yang memunculkan kebencian itu, mengingat kebencian itu. Tetapi ya, lakukanlah perbuatan baik maksud saya. Jadi mengingat sesuatu hal-hal yang baik itu yang paling penting. Karena pada dasarnya ya, kebajikan yang dilakukan itu ya, bisa mendatangkan buah karma baik yang bisa berguna bagi kehidupan kita, baik pada saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Seperti yang Samanera sampaikan, ya selalu membawa kendi yang berisikan jamu, jati, jaran. Hendaknya ya kendalikan diri, jaga mulut, ya jaga perbuatan dan jaga pikiran kita. Sehingga ya kita juga bisa mendatangkan buah karma baik, ya yang bisa berguna bagi diri kita sendiri, orang terdekat kita, bahkan juga kepada semua makhluk. Ya, saya percaya demikian yang sama saya dapat sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, semoga ya Bapak Ibu ya, selalu maju dalam dhamma, praktek dhamma winaya dimanapun berada, sehingga memperoleh sesuatu baik umur panjang, ya, kebahagiaan,
tercapai apa yang dicita-citakan. Hmm, Terima kasih, Samanera. Ya, dengan demikian selesai pula lah tadi sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Samanera Wijarato pada malam hari ini dengan topik hidup bahagia tanpa membenci. Kemudian juga sudah kita lalui juga bersama sesi tanya jawab dan tadi juga Samanera memberikan closing statementnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan acara kepada Pranata. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu sebagai wujud apresiasi pada Samanera Wijarato yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada malam hari ini. Kami dari panitia ingin menyerahkan sertifikat penghargaan ini. Mohon pada Samanera agar dapat diterima. Ya, ini adalah persembahan sertifikat dari KBTI Keresidenan Besuki. Kami berikan kepada Samanera Wijarato atas partisipasi beliau sebagai narasumber pada acara Sebulan Pendalaman Dhamma tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online dan KBTI Keresidenan Besuki dalam rangka menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang dilaksanakan selama 1 bulan dari 11 April hingga 10 Mei 2025 live melalui Zoom dan juga YouTube. Ya, Samanera mohon berkenan untuk menerima sertifikat ini. Ya, terima kasih Samanera. Ya, terima kasih juga. Baik, sesi selanjutnya yaitu marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Samanera Wijarato. Kepada Samanera kami persilakan. Ya, mari semuanya bersikap anjali, merenungi kebajikan yang dilakukan. Idang ho nyatinang ho tu sukita hontunya tayo. Idang ho nyatinang ho tu sukita hontunya tayo. Idang ho nyatinang ho tu sukita hontunya tayo. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata. Sapa buddhanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata. Sapa dhammanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata. Sapa sangganubhavena sada soti Bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan kembali membacakan Parita Nama Karapata yang akan dipimpin oleh Saudari Yeni Siwali. Pada Saudari Yeni kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kembali izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Dhammang Namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sanghang Namami. Mari kita bersiap diri, kita akan melakukan berterima kasih kepada Samanera Wijarato. Saya akan memimpin pembacaan Okasa. Okasa Wandami Bhante. Abiwadana silisa nicang uda pacaino cataru dhamma wadanti ayu wanu sukang balang. Sadu, sadu, sadu. Baik, acara selanjutnya izinkan saya membacakan puisi karya Kotedi dengan judul Hidup Bahagia Tanpa Membenci. Hidup ini sangatlah indah kala kita mewarnai dengan jutaan kasih, dengan jutaan kebajikan, kala kita mengukir dengan jutaan makna, dengan lukisan mulia. Hidup haruslah bahagia, terharga dengan baik. Hidup haruslah tenang, berlalu dengan baik. Hidup harus dikembangkan dengan baik tanpa celah, tanpa membenci, tanpa keburukan. Hidup mengarungi samudra kehidupan. Setiap detik dalam hidup diisi dengan kasih. Setiap langkah dalam hidup dilapisi dengan kemoralan tulus. Semoga bingkai kehidupan setiap makhluk diisi potret kasih sayang yang tulus. Semoga kebahagiaan apapun bertahan, seiring berjalan dan bergantinya waktu. Semoga hidup penuh kebahagiaan, mengisi ruang hati setiap makhluk. Demikianlah puisi karya Kotedi. Selanjutnya kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma untuk melakukan kebajikan dengan berdana untuk menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Demikianlah acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-6. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera dan Atasirani, Yang Terhormat Rama Ramani, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma hingga selesai. Semoga kita selalu bersemangat dalam melakukan kebajikan. Saya Kema pamit undur diri. Selamat malam, Namo Buddhaya.